apa? Jawabannya adalah kulit. Apa itu kulit? Kulit merupakan lapisan luar tubuh yang melindungi dari kerusakan eksternal dan membantu mengatur suhu tubuh. Kulit berfungsi untuk mencegah kehilangan cairan yang berlebihan dan mencegah masuknya bahan kimia, bakteri, dan radiasi ultraviolet. Selain itu, kulit menahan kekuatan mekanik seperti gesekan atau friction, getaran atau vibration, dan perubahan fisik di lingkungan luar. Ini memungkinkan seseorang untuk menghindari stimuli yang tidak nyaman. Tahu nggak sih kalau kulit itu berlapis? Kulit kita terdiri dari 3 lapisan kulit. Yang pertama ada epidermis. Epidermis adalah lapisan terluar kulit yang terdiri dari beberapa sublapisan. Yang pertama ada stratum corneum, yaitu sublapisan terluar kulit yang terdiri dari sel-sel mati. Kedua ada stratum lucidum, yaitu sublapisan yang hanya terdiri pada telapak kaki dan tangan. Yang ketiga adalah stratum granulosum, yaitu yang terdiri dari sel-sel yang menghasilkan keratin. Yang keempat ada stratum spinosum, yaitu sublapisan yang terdiri dari sel-sel bentuk duri. Yang kelima ada stratum basal, yaitu sublapisan yang paling dalam yang terdiri dari sel-sel yang terus membelah dan menghasilkan sel-sel baru. Lanjut, untuk lapisan yang kedua ada dermis, yaitu lapisan tengah kulit yang lebih tebal dan juga elastis. Fungsinya untuk memberi kekuatan dan struktur pada kulit serta mengandung pembuluh darah saraf kelenjar keringat dan juga kelenjar minyak atau sebum. Yang ketiga ada hipodermis atau subkutis, yaitu lapisan terdalam kulit. Lapisan ini menghubungkan lapisan dermis dengan otot dan tulang. Lapisan ini mengandung jaringan adiposa. Jaringan adiposa juga dikenal sebagai lemak tubuh. Jaringan ini berfungsi sebagai isolasi dan melindungi organ otot. Selanjutnya, fungsi dari kulit. Apa sih fungsi dari kulit? Kulit memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai indera peraba bagi rangsang panas, sentuhan, nyeri, dan tekanan. Yang kedua, lapisan terluar pelindung tubuh kita. Yang ketiga, sebagai penghalang dari berbagai cedera yang berasal dari tubuh kita. Yang keempat, mengatur suhu tubuh dengan cara menyempitkan atau melebarkan pembuluh darah di bawah permukaan kulit. Kita dapat menyaksikan pada gambar, terdapat pembuluh darah yang disimbolkan dengan warna biru dan merah. Ketika pembuluh darah tersebut dilebarkan atau disempitkan, sedang terjadi pengaturan suhu tubuh untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Salah satu fungsi dari kulit adalah sebagai indera peraba. Kulit bisa menjadi indera peraba karena pada lapisan dermisnya terdapat banyak sekali reseptor atau ujung saraf penerima rangsangan. Kita bisa mengamati pada gambar pada lapisan dermis terdapat beberapa jenis reseptor. Di antaranya adalah ujung saraf bebas, Merkel, Krauss, Meissner, Pacini, dan Ruffini. Reseptor-reseptor tersebut memiliki fungsi yang berbeda ya. Oke, selanjutnya kita bahas dari tiap-tiap reseptor yang terdapat pada lapisan dermis ya. Terdapat ujung saraf bebas. Ujung saraf bebas ini merupakan reseptor yang peka terhadap rasa nyeri. Selanjutnya ada Krause yang merupakan reseptor yang peka terhadap rasa dingin. Kemudian ada Meissner yang merupakan ujung saraf atau reseptor yang peka terhadap sentuhan. Pacini merupakan reseptor yang peka terhadap tekanan. Ruffini merupakan ujung saraf yang peka terhadap rasa panas. Dan terakhir ada Merkel yang merupakan ujung saraf yang peka terhadap sentuhan dan tekanan yang ringan. Selanjutnya, bagaimana ya agar otak kita bisa mengartikan rangsangan yang diterima oleh kulit kita? Nah, berikut ini akan dijelaskan cara kerja indera peraba. Rangsangan mengenai kulit rangsang tersebut bisa berupa sentuhan nyeri, panas, dingin, dan tekanan. Selanjutnya, rangsangan diterima oleh reseptor atau ujung saraf. Kemudian diteruskan ke otak melalui urat syaraf, dan akhirnya otak kita akan mengartikan arti rangsangan yang diterima. Yang terakhir yaitu proses ekskresi kulit. Di dalam sistem ekskresi,
Kulit mengeluarkan keringat sebagai salah satu cara untuk mengeluarkan sisa metabolisme dalam tubuh keringat sendiri. Diproduksi oleh kelenjar keringat dan berfungsi untuk mendinginkan tubuh saat kita kepanasan. Di dalamnya bukan saja ada air, tetapi juga ada minyak, gula, dan garam, serta limbah hasil metabolisme seperti amonia dan juga urea yang diproduksi oleh hati dan juga ginjal ketika tubuh memecah protein. Ada dua jenis kelenjar keringat di dalam tubuh, yakni kelenjar ekrin dan juga kelenjar apokrin. Kelenjar ekrin itu menghasilkan keringat yang tidak mengandung protein dan juga lemak dan banyak ditemukan di tangan, kaki, dan juga kening. Sementara itu, kelenjar apokrin ini menghasilkan yang mengandung protein dan juga lemak. Biasanya, kelenjar ini bisa kita temui di ketiak dan juga alat kelamin. Nah, lantas bagaimana sih proses ekskresi atau pengeluaran keringat pada kulit kita? Proses pengeluaran pada kulit itu diatur oleh hipotalamus yang terdapat pada otak. Hipotalamus adalah bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimia berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan organ dan sel-sel tubuh. Fungsi dari hipotalamus yang paling utama adalah homeostatis, yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan stabil. Hipotalamus dapat menghasilkan enzim bradykinin yang akan bekerja mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat seseorang. Jika suhu tubuh berubah, maka akan dapat merangsang pusat pengaturan suhu dari hipotalamus. Rangsangan tersebut akan diteruskan oleh saraf simpatik ke dalam kelenjar keringat. Nah, kelenjar keringat akan menyerap air garam dan urea dari kapiler darah, lalu kemudian mengirimkannya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Nah, jadi begitu prosesnya. Selain itu, hal lain yang juga dapat memicu munculnya keringat adalah kestabilan emosi. Kesimpulan, kulit adalah organ penting yang bekerja seperti benteng hidup bagi tubuh, terdiri dari 3 lapisan utama. Epidermis sebagai pelindung, dermis yang menguatkan sekaligus berisi reseptor peraba, dan hipodermis yang menyimpan lemak untuk isolasi. Fungsinya beragam, sebagai tameng dari kerusakan dan infeksi, sensor untuk merasakan sentuhan, panas, dingin, dan nyeri, pengatur suhu lewat keringat dan pembuluh darah, serta membantu mengeluarkan sisa metabolisme. Semua ini dikontrol oleh hipotalamus agar tubuh tetap seimbang. Singkatnya, kulit bukan sekedar lapisan luar, tapi sistem vital yang menjaga kita tetap hidup dan stabil.